Dalam terjemahan Shalaber, saya akan bacakan secara berlahan-lahan. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini, melainkan berubahlah berdasarkan pembaharuan pikiranmu. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Di mana kita ini hidup di akhir zaman ya. Kalau kita sering nonton berita, waduh ngeri ya. Kalau saya tadi datang ke rumahnya Mami sudah bercerita, hati-hati, sekarang ini begini, sekarang ini begini. Ini zamannya sudah akhir zaman. Jadi kita harus hati-hati. Melainkan berubahlah berdasarkan pembaharuan pikiranmu. Pembaharuan pikiran artinya perubahan pikiran. Di dalam bahasa Yunani berkaitan dengan kata metanoia, perubahan pikiran. Boleh next? Menurut konteks teologi, metanoia adalah pertobatan yang merujuk kepada perubahan pikiran dalam arti merangkul pikiran melampaui batasan yang sekarang atau pola pikir. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan tentu ke arah yang lebih baik. Setiap kita manusia memiliki ritme perubahan. Semakin naik level, semakin naik level lagi, semakin naik level lagi. Kalau sekolah itu dari TK. Ada yang anak TK di sini? SD ya, ada anak SD ya. Dari TK naik ke SD, naik ke SMP, naik ke SMA, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya yakin di antara kita tidak ada yang menginginkan ritme perubahan ke arah yang lebih buruk. Tapi semua menginginkan yang namanya naik level. Namun, sang pengendali adalah diri kita sendiri. Ke arah mana kita akan membawa diri kita? Seperti sebuah perubahan yang mengarah ke arah yang lebih baik, metanoia akan menghasilkan metamorfosis, perubahan bentuk. Contoh dari sebuah perubahan, pas sekali ya, tadi pagi Bugem memberikan ayat firman Tuhan itu mengenai perubahan, dan contohnya adalah kupu-kupu. Sebelum menjadi kupu-kupu, dia adalah ulat. Ulat yang kecil, naik lagi. Ulat yang besar, naik lagi. Berubah menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, setelah melalui jadi proses, dia akan menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Demikian juga halnya dengan kita. Suatu perubahan bagi orang Kristen atau bagi kita, perubahannya adalah sesuatu yang harus bisa dilihat oleh orang lain, yaitu pertumbuhan yang menghasilkan buah. Menghasilkan apa? Buah. Pertumbuhan dapat menjadikan berkat buat orang lain. Saya bersyukur dengan adanya jadwal pelayanan di tempat ini ya. Itu membuat saya semakin bertumbuh dan semakin bertumbuh lagi. Dan saya memiliki kerinduan buat teman-teman semua yang belum andil di dalam pelayanan. Ayo, sekecil apapun pelayanan itu, kalau diberikan pada kita, kita melayani dengan sungguh-sungguh. Bersedia? Amin. Kalau ditugasi Pak Gem sama Bu Gem, ayo kamu bantu. Kita ambil pelayanan itu. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita akan menerima benih yang ditanam dalam diri kita, dan kita memiliki kewajiban untuk menumbuhkannya, dan kita akan untuk mengembangkannya, dan kita akan menjadi seorang Kristen yang berkemenangan. Boleh next slide? Kita akan baca di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Terlihat jelas ya saudara? Jelas? Boleh kita baca bersama? 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Kita nyanyi ya. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan, semua disediakannya bagi kita semua yang apa? Yang mengasihi Dia. Jadi sistemnya out of the box, di luar dari sistem pemikiran kita yang lama. Berubah dari pola pikir kita yang lama menjadi pola pikir yang baru. Berubah dari pola pikir yang lama kepada pola pikirnya Kristus. Kalau dulu kita banyak menghabiskan waktu, kita baca buku, kita baca komik, atau kita baca koran. Kalau sekarang, ayo kita baca yang namanya Alkitab. Betul, jangan disimpan tok Alkitabnya. Kita ubah pola pikir kita dengan membaca Alkitab. Kalau dulu kita banyak waktu untuk me time, untuk kesenangan pribadi, untuk ngopi-ngopi masih, untuk nonton-nonton TV. Sekarang kita ganti menjadi God's time, menjadi waktunya Tuhan. Kita habiskan lebih banyak waktu untuk Tuhan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Next slide. Memiliki pikiran serupa dengan Kristus berarti mengikuti Kristus, meniru Kristus, bukan meniru stylenya ya. Waktu Tuhan Yesus di dunia rambutnya gondrong, bajunya jubah, pakai sepatu kulit. Bukan itu yang ditiru, tapi yang ditiru adalah satu, melihat seperti cara Yesus memandang. Kalau dunia memandang rupa, dunia melihat fisik, Tuhan melihat kedalaman hati kita. Yang kedua, mendengar seperti cara Yesus mendengar. Yang ketiga, memiliki penilaian seperti Yesus menilai. Minggu lalu saya ikut Zoom-nya Pak Gem waktu bawa firman ya. Pak Gem ada ngomong seperti ini. Saya ngomong ke teman-teman hamba Tuhan itu, jangan saling menghakimi. Ya betul? Kita juga gitu. Nah, kalau rasanya nggak menghakimi itu rasanya kok nggak plong gitu ya. Manusia memiliki kecenderungan untuk membandingkan. Kalau sudah membandingkan, keluar yang namanya penghakiman. Salah itu. Itu loh salah. Bukan dia yang salah. Dia tidak melihat diri kita. Kita harus memberikan penilaian seperti Yesus menilai. Ada satu contoh di Alkitab. Ada seorang perempuan yang mau dilempari batu karena ketahuan berbuat dosa. Ya betul. Saat itu adalah zaman di mana hidup ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ketika Yesus melihatnya, Yesus tergerak. Lalu Yesus ingin menghentikan kejadian itu. Dia membungkuk menulis di tanah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu diceritakan, orangnya sedikit demi sedikit pergi. Orangnya mundur satu persatu. Dalam pikiran kita mau flashback. Seumpama kita hidup pada zaman itu, pada hidup zaman ahli-ahli Taurat, hidup pada zaman orang-orang Farisi, kita pasti langsung menghakimi, bukan? Kita akan berkata, dia orang berdosa, dia harus dirajam batu. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, kita harus memiliki penilaian seperti Yesus menilai. Out of the box, di luar pemikiran kita. Berikutnya yang keempat, mengasihi yang dikasihi Yesus dan membenci yang dibenci Yesus. Memiliki pikiran Kristus itu memiliki pemikiran yang mengetahui segala kehendaknya, memiliki pemikiran yang memahami segala rencananya, dan memiliki pengertian yang mengerti dari maksud penebusannya. Next slide.